Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rini Aprilianda, NIM 18002178. Saya berkuliah di jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Sebagai mahasiswi keguruan, micro-teaching merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diambil sebagai pembekalan kita untuk PLK nantinya. Micro-teaching itu sendiri merupakan suatu pendekatan atau model pembelajaran untuk mengasah serta mengembangkan keterampilan dasar dalam mengajar. Nah, ada 8 keterampilan dasar dalam mengajar. Apa saja itu? Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup kelas. Yang kedua adalah keterampilan menjelaskan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengajar kelompok kecil, serta keterampilan dalam mengolah kelas. Pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana keterampilan membuka dan menutup kelas. Namun sebelum itu ada beberapa komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam membuka dan menutup kelas. Keterampilan membuka kelas itu ada 3 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama ialah membuat kaitan, yang kedua adalah menarik perhatian, yang ketiga adalah memberi acuan. Sedangkan keterampilan menutup kelas ada 4 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah meninjau kembali, yang kedua adalah mengevaluasi, yang ketiga itu adalah menyimpulkan serta tindak lanjut nantinya. Nah, berikut video dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya? Sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah, semangat semua anak ibu. Senang hati ibunya kalau lihat ananda-ananda semua itu semangat seperti ini. Oke, sebelumnya ibu mau ngecek kehadiran dulu. Mungkin anak-anak ibu bisa lihat teman-temannya yang ada di sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Apakah temannya sudah lengkap? Alhamdulillah, temannya sudah lengkap semuanya. Berarti kita hadir semua hari ini. Oke, berarti semuanya itu fix semangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nantinya dapat menjadi berkah untuk kita semua. Oke, amin, amin ya robbal alamin. Oke, baik, dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Alhamdulillah. Wah, nah berhubungan dengan materi hari ini, ibu mau bertanya terlebih dahulu. Kemarin kita sudah bahas tentang apa saja? Ayo, siapa yang ingat? Oh iya, silakan Putri. Iya, benar sekali. Kemarin kita sudah membahas tentang komunikasi. Jadi kemarin itu kita sudah membahas tentang komunikasi, yaitu tentang pengertian, masih konsepnya saja. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis dari komunikasi itu sendiri. Nah, sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu akan menayangkan 2 video yang mana Ananda nantinya dapat melihat orang berkomunikasi. Nah, mari kita saksikan videonya. What can I get started for you today? What size? All right. 3 venti lattes. Would you care for a pastry? Nope. Oh, mocha. 3 mocha lattes. Oof. Double chocolate chip muffin. Yum. You want 3 Paul McCartney CDs. Awesome. You know, I love the Beatles. They are my life. So American. Assassination. Abraham Lincoln. You, me, gun, shoot. 3 shots. I know, I'm a little slow today.
Hello, sir. How's your day going? You know, I don't know, but kind of long to be honest. My wife's just like been extremely annoying, like complaining a lot about all this different stuff. It's Oh, just- you don't have to. I'm just trying to be nice. oh, kind of messed up. What can I get you? Can I just get a tequila on the rocks, please? Sir, it's a coffee shop, Yeah, but you know, I don't know. and it's 2 p.m. Okay, listen, lady, I've had a really long day. Oh, okay? I know. I heard you before. So, tequila on the rocks, please. This isn't a bar, sir. Excuse me, let me ask you something. What's your job? I'm a barista. Yes, exactly. Barista. Barista. B-A-R. Ista. Sir, if you're not ordering coffee, you'll have to leave. Okay, fine. I'll just do a chai latte, please. Okay, With almond milk. sure. And extra foam, please. Mm-hmm. And 2 shots of tequila, please. Sir, again, we don't do that here. Ma'am, with all due respect, that sign over there says customer satisfaction guaranteed. Mm-hmm. Okay, well, I'm a customer, and what satisfies me is tequila. I guarantee. I cannot give you what we do not have, sir. By the way, you know what this place really needs? What? Tequila. Sir, this is getting out of hand. What kind of bar only sells coffee? I'm so confused. Once again, sir, this is a cafe. Okay, let me just get a vodka tonic, please. Okay, look, if you want an alcoholic drink so badly, there's a bar literally across the street. Wait, what? Yep. Nah, dari 2 video yang sudah ditampilkan tadi, Ibu mau dengar kesimpulan dari anak-anak Ibu tentang video tersebut. Ayo, siapa yang berani angkat tangannya? Ya, silahkan kepada Fahri. Ya, benar sekali Fahri, bahwasannya dari 2 video tersebut menunjukkan bahwasannya yang satu video itu menampilkan secara nonverbal, yang satu verbal. Jadi kita sudah masuk ke materi hari ini. Berarti kita dapat simpulkan bahwa Fahri itu mempelajari pelajaran sebelum masuk kelas. Wah, aplaus dulu untuk Fahrinya. Oke. Nah, terkait yang disampaikan Fahri tadi, 2 video itu sama-sama tentang mengorder kopi. Nah, tapi yang satu mengorder kopi dengan cara menyampaikan melalui lisan, yang satu lagi melalui bahasa tubuh. Tadi dilihat ya. Tetapi di antara 2 video tadi, kedua video tadi itu sama-sama tidak efektif. Benar tidak? Nah, kemarin kita sudah membahas juga nih tentang komunikasi efektif itu bagaimana. Mungkin boleh kita ulang lagi, kita ingat-ingat lagi tentang materi yang kemarin. Siapa yang mau menjawab? Siapa yang masih ingat apa maksud dari komunikasi efektif? Oke, silakan kepada Putri untuk menjawab. Iya, benar sekali. Jadi, komunikasi efektif itu ketika komunikator, apa yang dimaksudkan oleh komunikator tersampaikan kepada komunikan. Jadi, ketika komunikator menyampaikan menyampaikan sesuatu, komunikan menangkap hal yang sama. Jadi, terbentuklah satu perspektif yang sama. Nah, itu tuh komunikasi efektif. Nah, baiklah, maka dari itu untuk pelajaran hari ini kita akan mengulik lagi tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Apa-apa saja sih yang termasuk dari komunikasi verbal dan apa-apa saja yang termasuk dari komunikasi nonverbal. Oke, kita masuk ya pada materi hari ini. Baiklah, itulah penjelasan Ibu terkait materi kita hari ini, yaitu nonverbal dan verbal. Nah, sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, ada nggak yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini? Ada nggak? Ayo. Oke, silakan Anita. Oke, baik. Nah, Anita mempertanyakan mana sih yang lebih efektif, komunikasi verbal atau non-verbal? Sebelum Ibu menjawab, apakah ada anak-anak Ibu yang ingin menjawab? Oke, silakan kepada Kori. Iya, benar sekali. Tadi Kori mengatakan bahwasanya yang lebih efektif itu menggunakan komunikasi verbal. Kenapa? Karena komunikasi verbal itu kan tadi masalahnya itu hanya terletak pada perbedaan persepsi atau pendapat dari satu budaya ke budaya lainnya.
yang tadi ibu contohin, ibu mau makan sayur terus ada teman ibu yang bilang itu jangan. Tetapi itu bisa diminimalisir ketika si komunikator tahu keberadaannya. Oh, saya lagi di Sumbar, saya lagi di Sumatera Barat, berarti saya harus menggunakan bahasa Indonesia, dan jadi itu bisa terminimalisir gitu. Beda dengan halnya dengan nonverbal, tadi ibu katakan bahwasanya nonverbal ini sangat jelimet karena dia tuh benar-benar harus teliti orang mengartikannya. Seperti tadi kan contohnya itu parah ya, yang seperti memakai cash dengan warna pelangi, ibu langsung ngira teman ibu, oh kamu golongan dari ini. Itu sebenarnya nggak boleh sebenarnya kan, tapi itulah persepsi yang mindset yang terbentuk dari diri ibu gitu. Dan ibu tidak menyampaikan ibu itu, tapi ibu sudah menganggap oh teman ibu golongan dari itu. Itu makanya yang lebih efektif adalah verbal. Jadi tidak miskomunikasi itu lebih sedikit gitu, walaupun masih ada tetapi lebih sedikit dibanding yang verbal tadi, itu lebih sedikit dibanding yang nonverbal, karena nonverbal ini masih kayak menggunakan mindset sendiri gitu. Misal orang foto kayak gini, kamu pendukung capres nomor 2 ya gitu. Orang foto kayak gini, kamu pendukung capres nomor 1 ya. Kan masih ada ya hal-hal seperti itu terjadi di kalangan masyarakat. Nah, itu tuh kan juga merupakan miskomunikasi gitu. Walaupun itu tidak berimpact, berdampak yang sangat besar, tapi itu juga merupakan miskomunikasi. Jadi, benar sekali yang disampaikan oleh Kori tadi, bahwasannya komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi verbal. Tapi disclaimer ya, ibu disclaimer kalau bahwasanya tidak berarti verbal itu benar-benar akan selalu efektif. Bukan komunikasi yang akan bisa dibilang komunikasi yang efektif, karena kadang kita juga menemukan miskomunikasi di dalam di dalam komunikasi verbal tadi. Nah, itu penjelasan dari ibu. Terima kasih Kori sudah menjawab, dan terima kasih juga kepada Anita yang sudah bertanya. Nah, itulah materi kita hari ini. Mungkin sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, ibu mau salah satu dari anak-anak ibu untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Oke. Siapa ya? Ibu tunjuk secara langsung, secara random ya. Putri, mungkin Putri silakan untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Iya, benar sekali. Jadi komunikasi verbal itu merupakan segala sesuatu atau segala pesan yang disampaikan melalui tulisan dan lisan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi segala sesuatu atau segala pesan yang disampaikan secara yang ditangkap oleh panca indera kita, yang bisa terlihat dan dirasakan oleh panca indera kita. Benar sekali, terima kasih Putri. Nah, tadi kita sudah menyimpulkan untuk materi hari ini, dan juga kita juga tadi udah tanya jawab juga terkait pertanyaan dari Anita tadi tentang komunikasi mana yang lebih efektif. Itu pertanyaan sangat bagus sekali. Nah, di sini mungkin sebelum kita tutup kelas kita hari ini, ada mini quiz. Mini quiz berarti quiz kecil, tidak terlalu panjang, yang hanya memerlukan 10 menit saja untuk menjawabnya. Jadi anak-anak ibu jawab pertanyaan yang sudah ada di kertas kecil ini ke dalam kertas yang satu lembar HVS. Bawakan HVS-nya. Kemarin ibu selalu mengingatkan kepada anak-anak ibu untuk membawa HVS selalu, minimal 1 untuk diri sendiri. Nah, kalau membawa banyak juga boleh dibagi teman-temannya ya. Nah, di sini udah ada pertanyaan, 5 pertanyaan saja, dan jawabannya itu tidak panjang-panjang. Nah, apabila Ananda itu sudah memerhatikan dari awal sampai akhir mata pelajaran kita tadi, insya Allah Ananda semua itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi ibu hanya memberikan 10 menit. Kenapa tidak banyak? Karena ini baru saja kita bahas ya, jadi tidak boleh lupa secepat itu. Oke, mungkin kepada ketua kelas boleh dibagikan kepada teman-teman ya.
waktunya sudah habis. Mungkin silahkan dikumpulkan lembar jawabannya dan bisa dibantu oleh ketua kelas untuk mengumpulkan lembar jawaban teman-temannya. Oke, terima kasih. Nah, mini quiz ini tujuannya adalah mungkin sebagai gambaran kepada ibu apakah apa yang sudah ibu sampaikan itu dapat terserap oleh anak-anak ibu dengan baik. Nah, jika hasilnya nanti bagus-bagus, kita dapat simpulkan bahwasanya komunikasi yang kita lakukan hari ini adalah komunikasi yang efektif. Benar sekali. Jadi kan dari awal sampai akhir ibu tadi itu menyampaikan, menjelaskan, memberi contoh, itu merupakan komunikasi yang verbal. Nah, jadi apabila yang ibu sampaikan itu bisa ditangkap baik oleh anak-anak ibu, berarti tandanya komunikasi yang kita lakukan hari ini adalah komunikasi yang efektif. Semoga ya hasilnya yang memuaskan semuanya. Oke, baiklah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekali lagi terima kasih kepada anak-anak ibu semuanya yang sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan sangat semangat, antusias. Tadi juga feedback yang diberikan itu sangat luar biasa, contoh-contoh pertanyaan itu sangat luar biasa. Semoga kedepannya kita lebih semangat lagi untuk mata pelajaran ini ya. Baiklah, mungkin itu saja dari ibu untuk hari ini, dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat beristirahat ya, sampai bertemu minggu depan.